teman-teman. Sebelumnya Halo Kak terima kasih Ali. untuk Kak Michelle Kayana telah berikan saya kesempatan di sini untuk waktunya juga. Jadi untuk sesi pertama ini kita akan masuki materi ilmu negara teman-teman, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Ade. Dan di sini kebetulan Bapak Ades belum masuk ke Zoom-nya, cuman dari 10 menit yang lalu sudah saya konfirmasi. Jadi sekarang beliau sedang ingin memasuki eh, ruang Zoom-nya. Jadi untuk operator bisa untuk menampilkan CV Bapak Ade terlebih dahulu. Di sini saya akan membacakan CV Bapak Ade terlebih dahulu, teman-teman. Baik, jadi untuk CV Bapak Ade di sini, Bapak Ade merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, yang dimana Bapak Ade telah mempunyai banyak sekali pengalaman dalam organisasi, yang seperti salah satunya World Association of Indonesian Student, yang dimana beliau ada di organisasi tersebut mulai tahun 2022 sampai 2023. Yang dimana juga beliau di sini telah mendapatkan beberapa achievement ataupun pencapaian di suatu perlombaan, yaitu ada juara satu English Speech Among Student University in Padang City yaitu pada tahun 2011, dan berbagai berbagai pencapaian-pencapaian yang lainnya, dan bahkan beliau juga telah publish beberapa buku yaitu pada tahun 2023 dan juga tahun 2022, teman-teman, yang seperti tertera di CV ini, teman-teman ya. Yang pastinya juga dengan demikian Bapak Ade akan menyampaikan suatu materi yaitu ilmu negara, yang saya harap juga eh, apa yang disampaikan Bapak Ade bisa membantu kita untuk mendapatkan nilai yang baik selama UAS. Oke, mungkin Bapak Ade sudah memasuki eh, Zoom-nya, dan untuk penyampaian materi Bapak Ade akan diberikan waktu sekitar 1 jam untuk 45 menit penyampaian materi dan 15 menit sesi tanya jawab. Untuk tempat dan juga waktunya saya persilakan untuk Bapak Ade yang terhormat. Baik teman-teman, ternyata Bapak Ade sedang proses masuk ke room Zoom-nya. Oke, untuk Bapak Ade sekarang sudah masuk ke Halo room Zoom-nya. teman-teman, selamat malam. Selamat Selamat malam malam Bapak. Bapak. Apakah suara saya jelas Bapak? Dengar suara saya? Dengar Bapak? Jelas Bapak? Dengar Bapak. Iya, silakan lanjut Mas. Baik, tadi saya sudah membacakan CV Bapak, dan kali ini saya akan menyerahkan waktu dan tempatnya untuk pencapaian materi ilmu negara guna untuk mempersiapkan UAS bagi Angkatan 25 FH UNESA, dan pastinya untuk waktunya itu Bapak diberikan waktu 1 jam, yang dimana 45 menitnya itu penyampaian materi dan 15 menitnya itu sesi tanya jawab Pak. Boleh dibantu saya share screen nggak? Boleh Bapak. Oke, terima Untuk kasih operator. kepada Mas Ali. Ini Mas Ali ini sering WA saya dari kemarin ini. Pak, ini saya di WA terus. Waduh, saya kayak dikejar gitu kan. Oke, good Ya evening Bapak. everyone. How are you today? Ya, semoga teman-teman saya selalu. Hari ini mungkin udah pada kenal semua ya. Jadi hari ini saya akan membawakan materi yang sudah diberikan
Itu tentang teori konsep negara, konstitusi, kekuasaan negara, dan sistem ketatanegaraan. Cuma based on apa namanya experience pengalaman itu kan teman-teman tergantung kepada siapa dosen pengampu. Terkadang ada dosen itu yang memberikan soal UAS itu lebih ke ada yang open book, ada yang ke ujian lisan, ada yang ujian lisan, ada yang hafalan. Seperti saya itu di dua kelas ada yang ujian lisan sama hafalan ada gium. Tapi ada beberapa lagi juga itu dosen yang dia sistemnya open book atau take home. Jadi kembali kepada dosen pengampu teman-teman yang angkatan 2025. Mungkin di sini ada yang dari 2025A sampai L. L ya, Mas Ali ya. Iya Bapak, sampai kelas L. Ya, sampai kelas L. Jadi tergantung kepada dosen teman-teman mengampu. Biasanya UAS itu dari materi pertama, dari materi minggu pertama sampai minggu ke 15. Tapi itu kembali kepada dosennya. Kadang ada dosen yang memberikan hanya kisi-kisi. Biasanya saya di beberapa kelas itu kasih kisi-kisi apa yang harus dipelajari. Tapi kali ini saya akan membahas tentang teori konsep negara, konstitusi kekuasaan negara, dan sistem ketatanegaraan. Oke, selanjutnya. Maka ketika kita membahas tentang konsep negara, kita harus tahu apa sih negara itu? Apa yang membedakan negara dengan ilmu negara? Itu teman-teman harus tahu, karena ini kan konsep dasar. Bahwa negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Apakah negara bisa dikatakan sebagai wilayah ketika tidak ada manusianya? Tidak bisa. Kenapa? Ketika negara itu ada, maka ada struktural yang ada di dalamnya, baik itu masyarakatnya, baik itu tata kelolanya, baik itu apa namanya subjektif dan objektif negara itu sendiri. Kalau tidak ada, bagaimana sebuah negara itu akan bisa maju, akan bisa berkembang. Terutama Indonesia ini merupakan negara yang berkembang, bukan negara maju ya, karena masih jauh dari kata maju. Selanjutnya, kalau kita membahas tentang NKRI, bahwa merupakan bentuk negara yang menjadi ketetapan bangsa Indonesia sejak diproklamirkan yang diatur dalam Undang-Undang RI tahun 1945. Sebagaimana diatur di pasal 1 ayat 1 di mana negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Apa yang jadi pertanyaan, apakah negara Indonesia itu merupakan negara yang demokrasi atau negara federal atau negara serikat? Itu jadi pertanyaan. Itu nanti akan kita diskusikan di setelah pemaparan materi saya dan juga nanti ada di slide terakhir. Oke, selanjutnya bisa di slide selanjutnya. Oke. Kalau menurut kita, saya mengambil dari dua pendapat terkenal eh, tentang ilmu negara, tentang ketatanegaraan. Itu pertama Bapak Aristoteles itu mengatakan negara merupakan persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Bahwa Bapak Aristoteles ini mengatakan bagaimana sebuah negara itu akan berkembang ketika manusianya itu tidak hidup dengan bahagia, dengan sebaik-baik manusia. Contohnya ketika kejadian ada di Sumatera. Bagaimana pandangan negara terhadap kejadian yang ada di Sumatera, baik itu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Di mana apa namanya letak kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya. Karena kita, karena kita melihat dari Bapak Aristoteles ini, pendapat Bapak Aristoteles ini, itu merupakan bagian dari keluarga dan harus memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Bagaimana warga negaranya untuk hidup yang baik kalau dari pejabatnya sendiri, dari pemerintahnya sendiri tidak memberikan hak kepada warga negaranya seperti di pasal 28I, pasal 28H, pasal 28 J, ayat 1, ayat 2 di Undang-Undang Dasar 45. Teman-teman nanti bisa cross check. Selanjutnya, Bapak dan menurut Bapak Harold Lee Jilasi mengatakan negara merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat. Bahwa Bapak Lasi ini mengatakan negara ini bersifat memaksa. Bagaimana
dan memaksa ini bukan serta-merta kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu, bukan. Tapi ada juga aturan yang ada mekanisme lain, ada aturan lain. Contohnya ketika ada sebuah aturan, maka negara ini memberikan instrumen kepada warga negaranya untuk melakukan A, B, C, D. Dan ketika di lapangan, apakah instrumen yang diberikan? Seperti kita tahu, Indonesia itu memiliki beberapa peraturan, baik itu peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan kabupaten kota, peraturan provinsi, terus ada MPR, ada Undang-Undang Dasar 45, terus ada lagi eh, Perpu, peraturan perundang-undangan. Bagaimana menurut Bapak Les ini? Negara itulah merupakan suatu negara yang mempunyai sifat memaksa dan mengikat. Bagaimana mekanisme di lapangannya harus mengikuti prosedur yang ada sesuai dengan peraturan yang ada di Perda tersebut, dari peraturan yang ada di provinsi dan juga peraturan yang ada di pemerintah. Selanjutnya, nah kita lihat apa sih tujuan negara? Karena nanti ketika UAS itu biasanya pasti ditanya apa yang saudara pahami tentang ilmu negara, apa yang teman pahami perbedaan antara negara dengan ilmu negara, apa sih tujuan ilmu negara itu sendiri, apa tujuan negara. Teman-teman harus membedakan ilmu negara dengan negara. Terus kalau di sini kalau kita membahas tentang tujuan negara, yaitu suatu negara merupakan hal yang penting dalam kehidupan bernegara. Setiap negara memiliki tujuan yang hendak dicapai. Bahwa ketika negara Indonesia sebesar negara kita ini Republik Indonesia ini memiliki tujuan yang ingin dicapai apa? 2045 sebagai negara emas. Apakah yang menjadi pertanyaannya apakah Indonesia akan meraih ke 2045 sebagai negara emas gitu. Itu kan menjadi apa ya pertanyaan problematika di kalangan masyarakat. Bagaimana kita akan mencapai negara yang emas, negara yang sangat didamba-dambakan, sedangkan pada saat ini fenomena yang terjadi itu tidak menggambarkan bahwa kita akan menuju ke negara emas, tapi negara cemas. Nah, ini bagaimana, gitu kan? Kenapa tidak ada? Ya itu tadi tidak ada tentang pendidikan, tentang apa namanya, tentang hak hidup, tentang hak asasi manusia, HAM pasal 21, pasal 31, ayat 2, ayat 1, pasal 28, pasal 28G tentang hak hidup. Ini gimana? Kok nggak ada? Nah itu. Selanjutnya, sejak zaman dahulu, wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya bahwa percaya kepada Tuhan, gotong royong, musyawarah, dan solidaritas atau kesetiakawanan sosial dan sebagainya. Dalam hal ini sebenarnya kita bisa melihat ketika ada bencana di Sumatera, di bencana di Kalimantan, terus pengerukan beberapa wilayah seperti Freeport, apalagi kayak di pembabautan lahan, kayak di Kalimantan atau di Sulawesi itu kayak merobohkan rumah adat gitu kan. Ini bagaimana nih negara untuk hadir? Kenapa negara nggak hadir dalam hal ini? Padahal kita ini orangnya gotong royong. Bahkan kalau teman-teman lihat baca berita beberapa hari ini juga ada statement beberapa pemerintah itu pejabat mengatakan bahwa apa namanya eh, apa yang disampaikan oleh mereka tidak sesuai di lapangan. Kayak kalau teman-teman mau mengumpulkan dana untuk bantuan sosial ke Sumatera maka harus diaudit. Itu kan sangat konyol sekali ya bagi saya. Terus berarti kalau dengan hal tersebut akan menghilangkan status kita di pasal 28H, pasal 28I, dan pasal 28G. Itu akan terhapus kalau memang seperti itu yang disampaikan oleh menterinya, Menteri Sosial. Terus ada lagi hal lain mengatakan bahwa dengan adanya apa namanya? Dengan deforestasi itu ketika tidak ada lagi hutan gundul, hutan menjadi sawit, walaupun sama-sama daun, tapi kan penyerapannya berbeda. Ini bagaimana? Kita lebih kembali kepada lingkungan. Bagaimana kita mendapatkan oksigen yang baik kalau deforestasi itu sangat dikeruk habis-habisan, terutama para pejabat-pejabat, terutama pada apa nomor satu di Indonesia. Kenapa di Sumatera itu hampir 578.000 hektar beliau yang punya gitu. Baik itu di Aceh, di Sumatera Utara yang kerjasama dengan gubernurnya dan juga yang lain-lain. Selanjutnya,
Sering kita tahu itu apa tujuan negara, kita tahu apa itu tuh negara. Terus kita lihat konstitusi dalam arti luas. Ketika kita sudah melihat negara, maka kita lihat konstitusi. Karena dalam negara pasti ada konstitusi. Semua negara, baik itu Indonesia, baik itu Malaysia, baik itu pokoknya semua negara itu ada konstitusinya. Tinggal mereka menggunakan sistem apa? Apakah mereka menggunakan civil law, apakah mereka menggunakan common law, atau hal lain. Tapi kebanyakan mereka pasti menggunakan civil law atau common law. Kayak beberapa negara Indonesia, Jerman, Belanda itu menggunakan civil law. Kayak Inggris, India, Malaysia, Thailand itu common law. Maka kita lihat dalam konstitusi dalam arti luas ini melihat dari hukum dasarnya yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Seperti kayak seperti bagaimana tentang undang-undang, peraturan daerah, tentang norma, aturan dan lain-lain. Kalau kita melihat konstitusi dalam arti sempit seperti piagam negara dan undang-undang dasar. Terus apa yang membedakan? Kalau arti luas sama sempit, kalau kita mengerti luas itu kayak kita melihat perbandingan. Perbandingan antara aturan dan norma yang ada di negara kita dengan negara yang lain, terutama dengan hukum internasional. Bagaimana sih perbedaannya? Bagaimana suatu aturan yang diatur dalam wilayah Indonesia dengan internasional? Bagaimana aturan terhadap yang tertulis, baik itu aturan, norma, dan lain-lain itu yang tertulis di Indonesia dengan yang ada di ASEAN? Bagaimana aturan yang tertulis ataupun tidak tertulis yang mengatur untuk wilayah untuk negara untuk masyarakatnya yang ada di wilayah NKRI dengan yang ada peraturan yang ada di PBB, yang ada di WTO dan lain-lain. Tapi secara arti sempit kita pasti melihat dari piagam negara dan juga Undang-Undang Dasar 45. Kenapa? Karena konstitusi tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Terus apa sih tujuannya? Yang pertama, tujuan konstitusi itu membatasi kekuasaan penguasa. Karena ketika tidak ada pembatasan terhadap kekuasaan, maka terjadilah eh, apa namanya kewenangan atau ketika tidak setaraan dalam menjabat. Contohnya kayak presiden. Kita memberi presiden itu dibatasi menjabat maksimal 2 periode. Kalau tidak, maka seperti beberapa negara yang monarki kayak eh, apa namanya Malaysia, Perdana Menteri kayak Brunei Darussalam, kayak Rusia, kayak Vatikan. Itu bagaimana negara mereka kan? Itu kan berarti kalau tidak ada tujuan yang membatasi dalam kekuasaan, ya semena-mena mereka kan menjadi mereka sendiri yang menjadi pejabat sendiri yang menjadi memiliki kekuasaan itu sendiri. Selain itu, kita melihat tujuan konstitusi itu dari melindungi HAM. Apakah Indonesia sudah terpenuhi terhadap pelindungan HAM? Menurut saya jauh dari itu. Kenapa? Banyak pelanggar HAM, bahkan yang nomor satu juga pelanggar HAM kan, pelanggar HAM 98. Tapi itu kan di apa ya, dimanipulasi, dideskripsikan bahwa eh, melanggar HAM itu dalam konteks A, B, C, D. Tapi seyogianya ketika ada sesuatu yang dilanggar terhadap hak asasi manusia, maka dia merupakan bagi pelanggar HAM itu sendiri. Bahkan Menteri HAM itu sendiri, Mr. Pijay, itu juga tidak tahu apa HAM itu sendiri. Kayak kita ketika belajar tentang tujuan konstitusi, maka kita harus tahu yang tiga ini. Kemudian pedoman penyelenggaraan negara. Maka ketika kita tahu pedoman penyelenggaraan negara itu apa aja, seperti ada yudikatif, eksekutif, legislatif, ini harus tahu apa wewenangnya, eksekutif apa wewenangnya, apa wewenangnya legislatif, apa wewenangnya yudikatif, itu harus tahu. Kalau tidak ada, maka tidak ada tidak ada gunanya tujuan konstitusi itu sendiri. Selanjutnya, maka kita lihat, kalau kita membahas tentang konstitusi secara umum, bahwa konstitusi merupakan hasil karya sekelompok manusia yang dibuat oleh konstituente atau badan yang sejenis dengan itu sendiri. Kenapa? Itu melihat dari perubahan yang ada di masyarakatnya, perubahan setiap tahunnya. Karena secara garis besar, ketika kita melihat konstitusi, maka perubahan dalam konstitusi itu terjadi seiring berkembangnya zaman. Kenapa? Karena ketika kita melihat ada apa namanya, ada asas, asas yang baru akan menyampingkan asas yang lama. Karena jadi kita melihat juga perubahan-perubahan yang ada di lapangan. Tidak tidak serta-merta kita melihat aturan yang ada, aturan yang ada itu
apa namanya akan dilakukan, tapi ketika itu tidak berlaku, nggak mungkin dilaksanakan. Makanya ada beberapa asas teman-teman kayak asas spesialis, lex spesialis, darurat legi generalis. Ada asas yang lebih khusus itu dengan menyampingkan yang umum, tapi ini kan konteksnya berbeda. Kayak undang-undang tipikor, pencurian dan lain-lain. Terus ada lagi undang-undang lainnya, asas-asas lainnya. Selanjutnya, maka kita lihat sini dari sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kalau kita lihat dari sistem pembagiannya itu, pertama kita lihat dari kekuasaan. Kekuasaan itu di mana kemampuan seseorang untuk memenuhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Karena ketika kita membahas tentang pembagian kekuasaan, maka ada yang berkuasa, ada yang menguasai. Ketika mereka berkuasa, apakah mereka serta-merta akan melindungi orang yang telah memberikan hak kepada dia? Ketika kita memberikan hak angket kepada para pendiri negara, baik itu presiden, bupati, gubernur, dan juga DPRD, DPD itu, apakah ketika mereka berkuasa akan melindungi hak kita sebagai warga negaranya? Itu yang menjadi PR besar sampai sekarang. Maka dilihat dari sistem pembagian itu ya, kekuasaan itu harus dilihat dari kemampuan seseorang untuk memenuhi hak orang lain. Ketika tidak bisa dipenuhi oleh hak lain, ya berarti ini sistemnya bukan lagi demokrasi tapi monarki. Selanjutnya, bentuk penerapan kekuasaan kita lihat dari pemisahan kekuasaannya terlebih dahulu, terus bagaimana pembagian kekuasaannya. Kalau kita lihat dari pemisahan kekuasaan, maka kekuasaan negara yang terpisah-pisah ke beberapa bagian, baik itu mengenai organ maupun fungsinya. Apa sih fungsinya legislatif? Apa sih fungsinya? Kalau mereka tidak tahu fungsinya, ya udah jangan menjabat. Jangan menjabat jadi menteri, jangan menjabat jadi DPR, jangan menjabat jadi DPD, jangan menjabat jadi presiden, jangan menjabat apa lagi? Sekelas bupati, gubernur, kalau mereka nggak tahu fungsi mereka. Karena apa? Karena sekarang mostly ya, saya bukan mengatakan secara general, tapi mostly mereka yang duduk di gedung sangat mewah di sana itu tidak tahu fungsi mereka seperti apa. Kenapa? Karena mereka mementingkan secara kelompok. Mereka mementingkan eh, pribadi. Makanya ketika saat ini kaya semakin kaya, miskin semakin miskin itu tadi tidak ada apa adanya kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Seperti itu kurang lebih. Makanya kita harus lihat dulu kekuasaan itu harus diatur. Kalau tidak, maka mereka akan semena-mena terhadap kekuasaan yang mereka pegang. Selanjutnya ada pembagian kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian, tapi tidak dipisahkan dan dimungkinkan ada koordinasi dan kerjasama. Kalau dalam pembagian kekuasaan ini ketika mereka diberikan kekuasaan, baik itu secara yudikatif, eksekutif, legislatif, maka mereka harus melihat secara tupoksi. Apa tugasnya DPR, apa tugasnya DPD, apa tugasnya menteri, apa tugasnya presiden. Kalau mereka tidak dibatasi terhadap kekuasaan tersebut, tidak dibagi tugasnya, maka ya mereka saling sikut. Contohnya sekarang kalau teman-teman membaca tentang undang-undang kepolisian, undang-undang tentang TNI, dia kan sebenarnya sangat apa ya, sangat miris kan. Bahkan udah ada putusan MK nomor 21 tahun 2025 ketika polisi ingin menjabat di sipil, maka dia harus keluar dari kepolisian. Tapi apa hal lain yang diungkapkan? Ada hal lain diungkapkan dari peraturan kepolisian. Itu baru dikeluarkan 3 hari yang lalu sama Polda. Itu saya lupa aturan berapa itu tentang kalau mereka boleh saja menjabat di sipil, baik itu di KPK, baik itu di kementerian, baik itu di beberapa instansi lain itu boleh. Kalau dalam ini kan berarti bertentangan dong aturan yang ada di Mahkamah Konstitusi dengan yang ada di kepolisian. Makanya sebenarnya harus ada pembagian kekuasaan. Kalau tidak ada ya mereka serta-merta kayak undang-undang TNI. Kalau teman-teman bahas bagaimana TNI itu sebenarnya harus balik ke barak. Karena kalau tidak ya seperti kita kembali kepada Orde Lama. Selanjutnya kita melihat negara kesatuan. Bahwa negara ini sebenarnya ada 3.
Yang pertama ada negara kesatuan, ada negara federal, ada negara serikat. Yang pertama negara kesatuan itu negara apa sih? Negara, desentralisasi negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif dari pusat. Tadi tuh DPD RI, DPR RI. Itu ada runtutan ke bawahnya, ada DPRD tingkat provinsi, ada DPRD tingkat kabupaten kota. Maka ketika mereka merujuk dari atasan, dari pusat, maka itu harus berkesinambungan. Tapi banyak aturan ketika sudah ditetapkan dari DPR RI, tapi tidak sinkron dengan yang ada di kabupaten kota atau di provinsi. Contohnya di Pati, mungkin ada sini yang dari Pati, ketika kemarin pajak naik sampai 125%, itu kan tidak sinkron dengan aturan yang ada di DPR RI. Itu teman-teman bisa lihat di putusan atau apa aturan di nomor 38 tahun 2022. Itu tidak selaras antara aturan yang ada di tingkat provinsi dengan di daerah, terutama di Pati. Makanya kan demo tuh sampai mau diturunkan bupatinya, tapi tidak kalah suara kan. Itu kalah suara kenapa? Harusnya di forum itu suara itu 51 plus 51% plus satu. Tapi pada saat itu yang lebih banyak itu pro kepada Bupati Pati itu sendiri untuk tetap dipertahankan. Hanya saja mekanisme yang diatur tentang bagaimana pengaturan tentang pajak dan aturan lainnya. Terus ada namanya negara federal. Apakah Indonesia negara federal atau negara kesatuan? Negara federal itu salah satu ciri negara federal di dalam penyelenggaraannya kedaulatan dari negara bagian diserahkan sepenuhnya pada pemerintahan federal, sedangkan kedaulatan ke dalam pada negara bagian masih diakui tapi dibatasi, masih ada pembatasan. Kalau kita melihat dari negara federal, masih ada pembatasan terhadap aturan yang ada, seperti Rusia, seperti Ukraina, negara-negara apa yang menjadi negara federal itu mereka ada pembatasan bahwa ada pembatasan dalam aturan yang ada di dalam negara mereka. Selanjutnya ada namanya negara serikat. Selanjutnya ada namanya negara serikat. Bahwa negara ini suatu negara konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern bersama atas dasar apa? Yang pertama perjanjian nasional dan diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri. Terus pada umumnya juga ketika kita membahas negara serikat bahwa konfederasi tidak punya badan legislatif dan tidak punya badan yudikatif. Yang ada hanya eksekutif yang merupakan negara anggota. Bahwa negara serikat itu mereka tidak memiliki legislatif. Cuma adanya eksekutif. Teman-teman mungkin sudah tahu ya apa itu legislatif, apa eksekutif dan yudikatif. Kalau teman-teman tidak tahu, ini dasar banget ini. Maka teman-teman sangat diragukan nanti ketika ujian UAS ilmu negara. Karena apa? Ini kan beruntutan. Nanti ketika teman-teman di semester 2 ini akan ada tentang materi hukum tata negara, hukum administrasi negara. Kalau teman-teman tidak tahu aja apa itu legislatif, yudikatif, eksekutif, maka saya masih memperagukan tentang materi-materi di minggu pertama, minggu kedua. Selanjutnya, nah itu kita membahas apa sih itu hukum publik dalam ilmu negara? Bahwa hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat perlengkapannya atau hubungan negara atau hubungan antara negara dengan warga negaranya. Sebagai kepentingan umum itu tadi apa sih kepentingan antara negara dengan warga negaranya? Ketika teman-teman belajar tentang ilmu negara, maka teman-teman harus melihat secara basic bahwa ketika negara itu akan maju, negara itu akan berkembang, maka dilihat dari masyarakatnya seperti apa, bagaimana peraturan dalam negara tersebut. Baru bagaimana penyelenggaranya, apakah sudah constituted terhadap aturan yang ada di dalam konstitusi itu sendiri atau belum. Nah, itu kan menjadi PR besar ketika ada aturan tapi di apa namanya di dibenahi aturan tersebut dari aturan lainnya. Kayak menyampingkan ketika ada aturan satu maka dia buat aturan lain. Ini menjadi PR besar. Seharusnya kan dilihat ketika ada perlengkapan negara, baik itu dari tingkat presiden, maka harus dilihat hak dan tupoksinya harus dipenuhi kepada ketika dia melakukan kewajiban sebagai penyelenggara negara, maka dia harus memberikan hak kepada warga negaranya. Selanjutnya, mengapa ketatanegaraan itu penting?
Karena sistem ketatanegaraan menentukan bagaimana hukum publik itu dibentuk, ditegakkan, dan diuji. Kalau tidak ada, seperti kan banyak aturan yang sangat timpang ya saat ini, bahwa kalau kita melihat ketika ada aturan, maka aturan itu hanya berlaku kepada sekelompok orang tertentu, tidak berlaku kepada secara general. Dan hal ini akan menjadi PR besar ketika mereka yang pemangku jabatan tidak melihat tupoksi mereka sebagai pemegang kekuasaan itu sendiri. Kenapa? Sebenarnya yang pemegang kekuasaan itulah yang tahu secara seluk-beluk aturan yang ada di dalamnya. Tinggal bagaimana mekanismenya itu tadi. Kalau saya membahas politik, saya tidak mau jauh karena itu bukan hak saya. Karena ketika kita menyamakan, apakah bisa bisa nggak sih Pak kita membahas tentang politik sama hukum? Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi tidak selaras. Karena pasti ada kepentingan sosial, ada kepentingan pribadi ketika kita membahas politik dengan hukum. Makanya, bagaimana sih sistem ketatanegaraan kita di Indonesia ini? Apakah sudah ditegakkan secara menyeluruh atau sebagian? Makanya ada beberapa ujian kan ada seperti yang ada di Mahkamah Konstitusi, beberapa sekarang masih berjalan itu tentang bagaimana aturan yang ada di kepolisian itu sudah inkrah, tidak bisa diganggu-gugat tentang undang-undang nanti perampasan aset, undang-undang tentang kementerian yang tidak boleh merangkap jabatan, undang-undang tentara itu kan masih dibahas dalam di Mahkamah Konstitusi. Maka itu harus dilihat, harus ada penegakan yang jelas dari dari penguasa dan harus ada apa relevansi terhadap apa yang ditetapkan. Maka fokus utamanya apa? Organisasi negara, pembagian kekuasaan dan hak asasi manusia. Apakah sudah selaras ketika kita membahas publik dalam ilmu negara? Kayaknya tidak. Karena ketika kita membahas organisasi negara, oke, sudah ada organisasi negara. Tapi bagaimana mekanismenya? Bagaimana hak asasinya di dalam organisasi negara itu? Apakah sudah jalan? Ya, bagi saya masih 60, 70. Kenapa? Karena itu masih saat ini mereka masih mementingkan kelompok mereka. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika kita membahas ilmu negara, maka kita tidak serta-merta akan membahas ilmu negara dan negaranya. Pasti kita berkaitan dengan ilmu politik, ilmu apa lagi? Ilmu tentang administrasi negara. Itu akan pasti akan ada berkelanjutan. Kenapa? Karena kalau tidak dibatasi dalam hal-hal kayak pembagian kekuasaan, tidak dibatasi terhadap pembagian dalam organisasi negara, maka ini akan kenapa? Akan buyar gitu, akan bubar negara ini gitu. Kalau tidak ada pembatasannya. Makanya dilihat ketika ada mereka yang berkuasa, maka dilihat hak asasi manusianya. Sudah terpenuhi nggak? Apa belum? Kalau sudah terpenuhi, sejauh mana sih pembunuhan itu? Kan selanjutnya, ini kayaknya terakhir kalau nggak salah. Biar kita lebih diskusi aja. Ini prinsip dasar sistem ketatanegaraan modern. Kita lihat dari negara hukum. Kalau kita negara ini kan negara hukum ya, bahwa semua tertutup sebenarnya harus dilihat dari perilakunya karena setiap perbuatan maka ada aturan yang mengatur. Segala kalau kita melihat dari negara hukum, rule of the law, segala tindakan negara harus berdasarkan hukum. Kalau tidak, bagaimana? Ya tidak, kita berarti bukan hukum negara. Bahkan sempat ada apa gonjang-ganjing itu di 2014. Oh, teman-teman tahu beritanya Habib Rizik yang menggedor-gedor bahwa nanti di 2014 sampai 2017 itu akan menjadi negara khilafah. Itu sebenarnya tidak ya. Itu kan hanya apa ya sebagai isu politik saja menyampingkan uh, aturan yang besar hal lain. Contohnya seperti ini. Saat ini ya kenapa dikesampingkan terhadap aturan atau bencana yang ada di Sumatera? Teman-teman tahu apa? Di sampingnya tentang perusahaan Tidore yang di Jakarta. Itu kan menyampingkan isu-isu yang fundamental kan. Makanya ketika kita membahas tentang negara hukum, maka ya kita harus sesuai dengan rule yang ada. Tapi ya itu tadi kembali kepada pejabat. Siapa sih pejabatnya itu tadi? Mungkin saya bisa ngomong seperti ini, tapi ketika saya jadi pejabat, mungkin saya akan lari dari yang saya sampaikan. Nah, tinggal bagaimana dari diri kita itu bisa mengembangkan aturan yang sudah kita ketahui terhadap mekanisme yang ada di lapangan. Selanjutnya kita lihat dari kedaulatan rakyat, demokrasi. Negara apa kita katakan negara demokrasi? Ya pasti. Tapi bagaimana sih sejauh mana negara kita dikatakan sebagai negara demokrasi? Apakah sudah dilindungi tentang hak warga negaranya apa belum? Bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat yang dijalankan melalui konstitusi.
Hanya saja yang menjadi PR besar itu bahwa pejabat tidak serta-merta akan melindungi hak rakyatnya. Tidak serta-merta melindungi terhadap hak kita berekspresi. Itu kan tidak dilihat dalam di pasal 21, pasal 18 itu tidak dilihat. Itu tadi kenapa? Karena mereka mementingkan sekelompok mereka, mementingkan partai mereka, mementingkan diri mereka, ya kaya menjadi kaya dan yang miskin menjadi miskin. Bahkan saya masih ingat itu apa yang kata Bapak Wakil Presiden kita, Mas Gibran itu akan membuka lapangan pekerjaan 19 juta lapangan pekerjaan. Kenapa sampai sekarang masih banyak pengangguran, masih banyak membahas tentang lowongan kerja, masih banyak membahas ya udah kita kerja di luar negeri aja lah. Mungkin teman-teman nanti tamat S1, teman-teman mau kemana? Mau kerja atau lanjut S2? Atau ya udah saya kerja di luar negeri aja, Pak. Nah, ini bagaimana nih? Bagaimana kita akan menjadi negara emas di 2045 sedangkan secara demokrasi kita masih jauh, tidak seperti yang mereka gedor-gedorkan akan menjadi negara emas 2045. Kemudian bagaimana pemisahan pembagian kekuasaan tadi? Ya kita lihat dari tria politika tadi, kayak eksekutif, yudikatif, legislatif. Selanjutnya, ini udah selesai. Ya. Ada? Oh ini yang terakhir ini. Yang terakhir itu bagaimana kita lihat di konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Ya benar, ini hukum tertinggi kita itu Undang-Undang Dasar 45. Dari pasal 1 sampai pasal 31. Itu ini apapun itu tidak bisa kita bantah kecuali ada mekanisme lain. Itu tadi tentang di HH di pasal 28H, pasal 28I. Bagaimana aturan terhadap hak masyarakatnya, hak ekspresi. Itu kembali kepada aturan dari peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Tapi tetap tidak serta-merta ini lepas dari Undang-Undang Dasar 45. Karena ini adalah acuan kita, hukum tertinggi kita yang ada di Indonesia. Terus fungsi konstitusi apa, Pak? Itu ada membatasi kekuasaan penguasa tadi, menjamin hak asasi warga negaranya, dan menjadi pedoman bagi penduduk hukum publik itu sendiri. Baik itu seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, provinsi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Mungkin sekian dari saya, Mas Alimron. Mungkin udah bisa. Coba saya terakhir ya. Mungkin sekian lebih kita paling diskusi 15 sampai 20 menit ke depan ya. Mungkin gitu. Terima kasih teman-teman. Baik Bapak Ade, terima kasih atas penyampaian materinya yang dimana saya yakin dari teman-teman juga pasti sudah menyimpan beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Maka dari itu kita memasuki sesi tanya jawab yang dimana di sini akan saya hitung. Dan bagi teman-teman yang akan melontarkan pertanyaan bisa raise hand ya teman-teman. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, ini adminnya sendiri nih ya yang mau tanya silakan. Ini namanya siapa ini? Ya, ini saya Radit, tapi ini mic-nya rusak ini, mic Oh, oke laptopnya. oke silakan Jadi silakan ini Mas pakai Radit. handphone aja nggak apa-apa. Di Ya sini ya. saya ingin bertanya kepada Pak Ade. Sebelumnya kan dijelaskan pada slide terakhir juga tadi disebutkan fungsi dari konstitusi adalah membatasi kekuasaan. Di sini saya ingin Ya. bertanya, apakah ketika ada seorang individu atau kelompok yang melakukan istilahnya pengselewengan terhadap pembatasan kekuasaan tadi sebagai contoh ada seorang pemimpin yang sebenarnya jatah memimpinnya hanya 2 periode tapi beliau ingin memimpin selama 3 periode. Apakah individu atau kelompok ini dapat dikenakan sanksi atau konsekuensi, Bapak? Mungkin seperti itu. Mungkin ditapung dulu ya, Mas. Paling 2 apa 3 dulu untuk segmen Oke, Boleh, pertama. baik. Bapak. Baik Bapak Ade. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu saya buka dua pertanyaan lagi dari teman-teman yang akan memberikan pertanyaan bisa raise hand dan teman-teman ya. Saya Siapa yang hitung bertanya, saat, saya kasih reward. wih, siapa Pak? Bagi baik, kalau kayak gini saya malah pengen jadi ini, nggak pengen jadi moderator Pak, biar bisa tanya. Ya, baik, saya buka sesi tanya jawab. Saya hitung 1, 2, 3. Ayo teman-teman, Gak ada yang mau reward nih dari saya nih. lumayan loh.
ribetnya loh. Mungkin Oke, ada mungkin yang mau, sambil nunggu yang lain ya. Nanti ini Mas Radit iya nanti bro. nanti saya japri saya atau nanti saya kasih ke Limron ya, Riwan ya. Baik, Oke, saya akan baik menjawab bro. tentang kekuasaan tadi, pembatasan kekuasaan. Ketika apakah kekuasaan itu atas kelompok atau individual? Sebenarnya itu kan pertama pasti kita lihat dari ambisi individual. Bagaimana mungkin ketika contohnya saya mau jadi dekan, tapi saya harus, ini saya pribadi, ini saya dulu, jangan yang lain. Saya mau jadi dekan Fakultas Hukum di 2027, contohnya ya. Tapi saya nggak mau sih. So, saya mau jadi dekan, tapi saya harus mencari suara-suara dosen-dosen lain. Ayo dong, support saya dong. Saya mau jadi dekan. Padahal kan harus ada syarat-syaratnya. Menjadi dekan itu seperti apa? Harus sudah mengabdi minimal 2 tahun atau 3 tahun, sudah memiliki beberapa penelitian, sudah memiliki pengabdian. Tapi saya pingin gitu. Saya mau nggak mau harus saya jadi nih gitu. Saya memaksakan sekitar saya harus memilih saya supaya menjadi dekan gitu. Ya udah saya cari suara dari beberapa dekan. Udah saya bilang dari ruang B. Nanti bantu saya ya. Minimal 5 suara, 10 suara nanti pilih saya ya untuk jadi dekan Fakultas Hukum. Nanti saya guide lagi di ruang A. Bapak Ibu, mohon suaranya ya, bantu saya ya. Saya mau jadi calon kandidat dekan hukum 2027 bantu ya gitu. Saya memaksakan diri padahal secara administratif saya tidak terpenuhi. Secara aturan ya, secara aturan itu tidak terpenuhi. Secara de jure itu tidak terpenuhi saya menjadi dekan. Tapi saya memaksakan. Bagaimana nanti saya tentang pelobi-pelobian kepada senat Unip, tentang senat fakultas dan lain-lain itu saya lobby-lobby. Ya udahlah nanti berapa kamu mau berapa? Saya kasihlah sekian. Mau berapa gitu. Berarti ada ambisi dari saya pribadi. Nah, nanti ketika saya diri sudah duduk gitu. Ketika saya sudah duduk kan berarti aturan sudah dilanggar nih. Ketika saya sudah duduk menjadi dekan Fakultas Hukum, ya udah pasti konco-konco saya tadi yang bantu saya itu saya bantu. Udah, nanti kamu mau jadi apa? Mau jadi LPPM, mau jadi UPM, udah. Nanti saya kasih. Mau jadi korprodi, saya kasih. Itu kan tadi ambisi saya tadi. Tadi aturan-aturan tadi sih yang dilanggar. Makanya harusnya ada pembatasan terhadap kekuasaan. Ya tadi presiden dua periode, dekan itu maksimal tiga atau biasanya maksimal itu tiga periode. Tapi tergantung nanti dari senat unip dan senat fakultas. Karena ada nanti berjenjang kan. Tapi kenapa ketika ada pembatasan terhadap kekuasaan? Karena kalau tidak ada pembatasan kekuasaan, maka dia akan akan semena-mena untuk melakukan apapun itu terhadap diri dia dan pasti kelompok dia. Terutama kalau kita membahas tentang negara ya, tentang negara Indonesia gitu, tentang kekuasaan dalam bentuk negara, bukan dalam bentuk secakupan universitas. Maka itu akan tidak jauh tidak jauh-jauh terhadap politik. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang dari 1993 itu sudah ada politik gitu, dari orde baru, orde lama itu memang sudah ada politik walaupun tidak separah sekarang. Kenapa saya bilang parah? Kenapa itu tadi mereka hanya mementingkan kelompok mereka, tidak melihat hak-hak warga negaranya. Kenapa saya selalu sering bersuara, waduh kok gini banget ya negara ini. Bagaimana kita mau jadi negara emas 45 kalau pejabatnya seperti ini, sebagai presidennya seperti ini. Ya, even rektor kita pro kepada pemerintahan gitu kan. Ya tapi itu tadi harusnya dilihat, jangan apa ya, jangan harus menyampingkan terhadap pendekatan kepada pemerintah dengan ada yang ada di internal kampus UNESA. Makanya ketika Jabar itu tuh akan dibiarkan, ya mereka berkuasa sesuka mereka. Makanya harus ada pembatasan. Itu ada di peraturan Mahkamah Konstitusi. Nanti teman-teman saya lupa pasal berapa, nomor berapa itu di tahun 2018. 2018 mau itu kan ada pembatasan terhadap kekuasaan dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nanti teman-teman bisa buat kembali. Saya lupa undang-undang berapa. Gitu ya. Radit, jawaban dari saya. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih jawaban yang sangat-sangat memenuhi apa yang saya harapkan sebenarnya. Terima kasih Bapak.
Sama-sama. Baik Bapak, ini ada yang mau tanya dari kelas Ayo, A silakan. yang bernama Marcel. Kebetulan dia ini Bapak, apa namanya, untuk mic-nya ada gangguan teknis. Jadi saya bacakan saja untuk pertanyaannya, Oke, siap. yaitu dari Marcel kelas A bahwasanya bagaimana pendapat Pak Ade soal filsuf Yunani yang menyatakan bahwasanya suatu negara harus dipimpin oleh seorang filsuf. Kemudian komunis itu potensial nggak dengan adanya contoh negara komunis yang dominasi diktator dan tidak seperti ideologi komunis sama rata yang kita ketahui. Seperti itu Bapak. Oh, menarik ini pertanyaan ini. Tentang komunis, Iya. negara komunis. Kalau kita perbedakan, oke, saya melihat dari beberapa negara ya. Seperti negara Vietnam, Cina, Korea Utara, itu apakah mereka negara komunis? Kita bandingkan dengan negara-negara Eropa kayak Jerman, Belanda, Amerika Serikat, Rusia yang notabene negara federal, apalagi selain Rusia, Amerika Serikat, Latvia, Romania, apakah mereka komunis? Itu dilihat dulu negaranya. Mereka menganut negara apa? Komunis kah? Atau negara federal kah? Atau demokrasi kah? Sorry, negara kesatuan kah? Atau syarikat kah? Itu harus dilihat terlebih dahulu kan. Makanya tadi saya menggambarkan secara umum aja tadinya apa PPT saya. Kita dilihat kenapa secara filsuf itu terkadang dari ahli-ahli filsuf itu ketika sebuah negara itu dinobatkan sebagai negara komunis, tapi aturannya tidak serta-merta sesuai yang ada di dalamnya. Seperti apa? Romania, Latvia, negara apa lagi ya? Nah, ada beberapa negara di Eropa itu mereka sebenarnya negara komunis. Tapi penerapannya itu tidak seperti yang apa aturan yang ada di komunis itu sendiri kayak di Korea Utara, kayak di Vietnam, di Cina. Tidak seperti itu. Nanti teman-teman bisa cross check kembali. Itu ada di negara Latvia, Romania, apa saya lupa ada tiga negara lagi itu tidak serta-merta mereka menerapkan negara itu kayak negara apa yang tetangga kita perdana menteri mereka menggunakan apa karena ketika kita mengatakan ada negara komunis negara lain tapi kan kembali sistemnya kan negara itu kan pasti ada sistem pemerintahannya mereka menggunakan sistem apa sih dalam negara itu pasti ada sistemnya nggak mungkin nggak ada apakah mereka menggunakan civil law bagaimana kita bisa menentukannya Pak ya lihat background dari negaranya. Dia dari jajahan apa kah? Jajahan Inggris kah? Atau jajahan Jepang kah? Jajahan Belanda kah? Ya pasti ada. Kenapa saya bilang pasti ada? Ya karena kita melihat dari backgroundnya, background dari negara itu sendiri. Mau dia komunis, mau dia negara federal, mau dia negara apa lagi? Kayak Rusia kan itu kan bukan apa kan Eropa kontinental yang mereka terpecah-pecah kan. Rusia, Uni Soviet, itu kan harus kan sebelumnya Uni Soviet, tapi terpecah sekarang. Rusia, Tajikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan dan lain-lain. Makanya ada namanya sistem mereka, sistem negara. Mereka menggunakan sistem apa? Civil law kah atau common law kah? Walaupun dikatakan, tapi kan Pak, ahli filsuf kan mereka mengatakan ketika sebagai negara komunis, tapi itu mereka berlakukan Pak di negara mereka. Tidak serta-merta. Makanya ketika ada secara de jure, maka secara de facto itu tidak berlaku. Pasti beda. Kenapa? Kenapa saya bilang beda? Karena melihat dari sistemnya, sistem negaranya. Sistem negaranya menggunakan apa? Apakah sipil, apakah common law, apa semi civil law, apa semi common law. Mungkin gitu ya, secara garis besarnya saya contohkan sederhananya gitu teman-teman. Indonesia dengan Malaysia. Indonesia menggunakan sistem civil law. Malaysia menggunakan common law. Secara sistem kita berbeda. Kita menggunakan namanya civil law itu kan. Kita melihat ada peraturan, ada banding dan lain-lain. Sedangkan di kita ada presiden. Di Malaysia Perdana Menteri. Dan mereka menggunakan common law. Mereka itu cuma memiliki aturan yang tidak melihat adanya banding, PK dan lain-lain. Itu secara sederhananya. Makanya tadi saya bilang tadi seperti komunis, federal, kesatuan itu sangat berbeda. Ketika teman-teman tidak tahu dasarnya, maka nanti saya yakin di semester 2 teman-teman akan lebih repot lagi membahas tentang hukum hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Karena ini dasarnya. Mungkin gitu ya, mungkin terjawab. Nanti kalau tidak puas nanti kita diskusi lagi setelah UAS.
Ini teman-teman mau UAS kan tanggal hari Senin ya. Mungkin gitu, Hmm. mungkin ada satu lagi atau Baik Bapak, ini ada Rasya dari kelas E 2025 ingin berikan suatu pertanyaan. oh ya, silakan, Silakan silakan. untuk Kak Rasya bisa memulai atau menyuarakan pertanyaannya. Silakan. Baik, sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Jelas-jelas dengar. Baik, Bapak, sebelumnya perkenalkan saya Rasya Maulana Putranto dari kelas 2025E. Jadi saya memiliki satu pertanyaan, Bapak. Jadi kapan hari saat saya membaca-baca tentang tentang hal pemisahan kekuasaan, saya menemukan sebuah case yang unik dari negara Vietnam, tetangga kita sendiri ya. Wah, Jadi di Vietnam ini meskipun mengadaptasi sistem dari komunisme, Vietnam ini merupakan satu kasus yang unik di mana pemisahan kekuasaannya itu ini Bapak, terpisah menjadi 4 pilar. Jadi bukan trias politika yang isinya itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. gitu. Vietnam ini dipisah menjadi 4 yaitu eksekutif, yudikatif, legislatif, dan Nanti. sekjen partai. Jadi menurut Bapak, apakah sistem yang dilakukan Vietnam ini merupakan merupakan sebuah sistem yang menurut undang-undang mereka itu bertujuan untuk eh, menghalau suatu upaya sentralisme kekuasaan atau menumbuhkan sebuah tirani seperti yang dilakukan oleh PRC, ataukah justru menurut Bapak sistem 4 pilar politik yang dilakukan oleh Vietnam ini merupakan sebuah bentuk eksploitasi kekuasaan oleh sekjen Partai Komunis yang dinilai mencampuri urusan trias politika yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Terima kasih ya Bapak. Oke, terima kasih Rasa. Pertanyaan sangat bagus. Bukan hanya Vietnam ya, tapi ada juga apa namanya Cina, Korea Korut, Korea Utara. Itu mereka juga sama kok, sama kayak Vietnam. Eh, apakah ini akan menjadi apa? Akan ketimpangan terhadap kekuasaan yang ada di wilayah di negara mereka. Bagi saya, selama sama halnya sederhana kecil ini, biar yang lain juga paham. Sama halnya ketika Indonesia memiliki beberapa partai. Ada namanya PDI, Demokrat, apalagi Golkar. Antara tiga partai ini, mereka kemana yang lebih dominan? Ketika mereka kita kita contohkan PDI ketika menjadi basis pemenang utama di semua wilayah 2014 sama 2019. Bagaimana penguasaan penguasaan mereka terhadap negara itu? Sejauh mana mereka menguasai? Apakah ada timpang tindih antara eksekutif, yudikatif, legislatif? Tapi mereka tetap mengutamakan terhadap partai mereka. Itu kan hanya sebagai apa ya? Gerbong apalah untuk memudahkan mereka jalan gitu. Ketika dari partai PDI mereka ini jalan nih, kita jalan nanti teman-teman udah berapa nih yang di DPR, yang di eksekutif, berapa di yudikatif, berapa legislatif. Ini sebagai gerbong mereka untuk memuluskan aturan yang mereka buat sendiri. Tapi mereka dibatasi dengan aturan yang ada di Undang-Undang Dasar 45. Sama kayak di Vietnam. Walaupun mereka ada empat sistem tadi, maka mereka kita lihat apakah Vietnam menggunakan sistem civil law atau common law. Kita di luar dari ini ya komunis tadi, negara komunis. Kita lihat apakah mereka menggunakan civil law atau common law. Common law. Apakah mereka menggunakan semi common law atau common law full? Semi common law. Itu melihat bagaimana penjajahan sebelumnya itu terhadap negara mereka akan didesentralisasikan terhadap aturan yang ada. Seperti bencana 2022, bencana 2024 kemarin di Vietnam. Apakah sama tentang pengelolaan bencana tersebut dengan beberapa negara yang lain kayak ada di Thailand, di Sri Lanka, Indonesia? Apakah sama? Berbeda. Terus bagaimana Pak desentralisasi terhadap kewenangan di Vietnam itu sendiri? Saya bukan bilang Vietnam aja, tapi di Korut, di Cina, itu melihat dari sistem terlebih dahulu mereka menggunakan sistem apa. Walaupun mereka dikatakan sebagai negara komunis, negara apa, atau negara apalah kayak Rusia negara federal, tapi mereka dilihat sistemnya. Selain dilihat dari sistemnya, maka dilihat dari mekanisme apa yang dilihat di dalam negaranya. Apakah ada kepentingan politika
Kayak tadi di Indonesia, sih, contohkan Indonesia, apakah ada kepentingan dari partainya kah? Atau dari kepentingan sekelompok. Sekelompok ini bukan dari partai, tapi dari ada 3 orang, 4 orang gitu. Mereka membuat satu kelompok, bukan partai, tapi kelompok untuk memuluskan aturan mereka untuk melenggangkan peraturan yang ada nanti ketika mereka menjabat. Nah, itu kurang lebih jawaban dari saya rasa. Biar tidak terlalu jauh nanti saya menjelaskan, itu tadi dilihat dulu bagaimana sistemnya dan sejauh mana mekanisme terhadap aturan yang ada di eh, masyarakat itu sendiri. Bukan hanya Vietnam, Cina, Korut, kalau yang sistem federal kayak Rusia, Latvia, Romania, itu ada beberapa negara. Tapi kalau kembali ke negara Indonesia bagaimana, Pak? Itu tadi, kita kan negara demokrasi ya. Kita menggunakan civil law. Terus tinggal undang-undang dari pasal 1 sampai pasal 31, apakah sudah sudah terpenuh, apa ya, sudah dijalankan di atas 75%? Sudah apa belum? Jawabannya 50-50 gitu kan. Nah, gitulah secara garis besarnya. Secara apa teman-teman bisa memahami. Apakah pas yang karena undang-undang tertinggi di Indonesia itu Undang-Undang Dasar 45, teman-teman nggak bisa bantah itu. Tapi kan ada peraturan daerah, Pak. Itu lebih rendah. Karena ada ini, Pak, peraturan presiden. Ya, tetap kalah. Even presiden itu memberikan kekuasaan, ada namanya apa, abolisi, amnesti, rehabilitasi, tetap kalah dengan aturan yang ada di Undang-Undang 45. Mungkin gitu ya, Rasya. Mungkin terjawab. Kalau nggak puas, nanti kita diskusi lagi setelah UAS. Mungkin gitu. Ada yang lain? Kayaknya waktunya sudah selesai apa gimana? Saya kembalikan. Ayo, gimana ya Ali Moro? Baik Bang, eh, baik Bapak Ade. Sebenarnya untuk sesinya itu sudah selesai. Cuman di sini Maxel kelas A menghubungi saya bahwasanya dia ingin tanya satu pertanyaan lagi. Apakah Bapak Ade berkenan? Boleh, boleh. Satu lagi, silakan, Boleh, silakan. boleh. Silakan untuk Maxel. Mungkin saya tunggu dulu ya Bapak Ade ya. Siap, Biar siap. dia mengetik terlebih dahulu. Nanti akan saya Boleh, boleh. bacakan. Baik, pertanyaannya dari Maxel kelas A, yaitu mengapa Aristoteles menganggap demokrasi menjadi salah satu bentuk negara yang buruk. Padahal Indonesia sedang menganut prinsip demokrasi yang dikombinasikan oleh prinsip nomokrasi dan teokrasi. Dan apakah saat ini Indonesia masih demokrasi atau cenderung oligarki? Begitu, Pak. Saya bilang, sampai sekarang saya bilang negara kita sebagai negara demokrasi, bukan oligarki ataupun monarki. Kenapa saya bilang demokrasi? Itu udah ada di Undang-Undang 45. Itu nggak bisa dibantah. Teman-teman mau bantah saya, nggak bisa. Kenapa? Itu udah ada dari dasar 45. Kita ini undang-undang, kita di negara sebagai negara demokrasi. Ya, even secara di lapangan ya, secara de facto masih banyak kesenjangan. Mungkin itu ya maksudnya tadi. Apakah ini bisa menjadi negara bau-bau ke monarki, oligarki, Pak? Ya, walaupun kita tahu oligarki itu pasti ada yang 9 naga. Itu maksudnya mungkin ya. Ya, itu saya tahu. Tapi tetap tidak bisa dibantah bahwa negara kita Indonesia yang kita cintai ini tetap negara demokrasi. Kenapa? Kenapa bisa meyakinkan pada teman-teman kita negara demokrasi? Karena itu tadi ada aturan di Undang-Undang Dasar 45. Itu tidak bisa dibantah. Karena Undang-Undang 45 sebagai aturan tertinggi di Republik ini. Tapi kan Pak ada Pak orang-orang, beberapa orang atau segelintir orang yang mau apa mengenyampingkan terhadap Indonesia ini sebagai negara yang tidak demokrasi. Ya ada, ya saya bilang tadi kayak di 2014 yang katanya bau-baunya mau jadi negara khilafah, 2018 yang serta merta tidak mendengarkan aspirasi masyarakat, yang mau menambahkan melanggengkan kekuasaannya sampai 3 periode. Itu ada, tapi tetap kita itu negara demokrasi. Itu tadi kita kembali ke pasal 1 sampai pasal 31. Nah, itu juga dasar teman-teman untuk teman-teman nggak perlu hafal sih sebenarnya pasal, harus memahami apa pasal 1 ayat 1 tentang negara kesatuan, pasal
28, pasal 31, pasal 18, pasal 16, Undang-Undang 45, teman-teman harus baca. Karena ini dasar awal teman-teman untuk mengetahui terhadap aturan yang ada di Indonesia dan juga aturan yang ada di mata kuliah lainnya. Makanya saya bilang, saya tetap mengatakan Indonesia sebagai negara demokrasi. Walaupun ada oligarki, mereka memaksakan itu untuk menjadikan negara, menjadikan sebagai oligarki. Sa- Itu kan ada 9 naga sebenarnya. Oligarki itu kenapa bilang oligarki? Karena mereka yang memiliki kekayaan lebih dari apa ya, setengah Indonesia itu, setengah kekayaan Indonesia, mereka ingin membuat suatu negara yang mereka yang menguasai, tapi tidak bisa. Itu tadi yang 9 naga. Nanti teman-teman carilah. Siapa sih 9 naga itu masuk masuk Pak Ade? Teman-teman cari siapa itu. Ya, saya paham maksudnya. Saya paham. Tapi tetap saya mengatakan sampai detik ini saya mengatakan Indonesia tetap menjadi negara demokrasi. Bagaimanapun pendapatnya Pak Aristoteles, Pak Rawls, Bapak Thomas Hobbes, Bapak Lasih, tetap Indonesia sebagai negara demokrasi. Hanya saja ketika sejarah de jure itu ada, tapi secara de facto tidak sesuai yang ada di jure itu sendiri. Mungkin gitu dari saya jawabannya. Kalau tidak puas nanti kita diskusi lagi setelah puas. Baik, Bapak. Sebenarnya ini masih sangat banyak untuk pertanyaan-pertanyaannya yang dikirimkan ke saya. Dan sebenarnya untuk waktunya sangat-sangat fleksibel, Bapak. Karena kebetulan untuk materi selanjutnya Bang Akmal masih belum merespon. Dan dari Bapak Ade, apakah berkenan untuk menjawab satu lagi pertanyaan dari Maxel? Nanti di notice, nanti dicatat ya, Mas Ali, Baik, siapa aja nanti, sudah nanti saya saya kasih catat. reward. Sudah saya catat, Bapak Ade. Oh ya, silakan, silakan satu lagi. Satu Jadi untuk lagi, 3 lagi pun nggak apa-apa. Ayo, sampai malam kita, sampai subuh. Ayo, ayo, silakan. Enggak deh, saya ada cara. Ayo, lanjut. Satu lagi ya. baik, Bapak. Jadi untuk pertanyaannya Maxel ini bahwasanya kenapa demokrasi itu buruk menurut Aristoteles, Bapak? Bagaimana, sorry? Jadi mengapa demokrasi itu buruk menurut Aristoteles? Oh, mengapa negara demokrasi itu buruk menurut Aristoteles? Karena itu tadi, Ya, kenapa Bapak Aristoteles mengatakan yang demokrasi itu buruk? Karena ketika dia membuat suatu aturan, saya buat aturan. Aturan itu berlaku kepada orang lain, tidak berlaku kepada saya. Makanya Aristoteles mengatakan seperti itu. Demokrasi itu sebenarnya buruk. Dalam konsep apa? Ketika pemerintahnya membuat aturan, makanya ada peraturan pemerintah kan, ada peraturan presiden. Kita kembali ke peraturan pemerintah. Ketika ada aturan pemerintah yang mengatakan A, B, C, D, F, G, tapi secara de facto itu berlaku kepada orang lain, kepada teman-teman 2025. Saya buat aturan. Siapa ketika saya masuk kelas teman-teman dari kelas A sampai kelas L mengajar ilmu negara. Ketika teman-teman tidak masuk kelas 1 kali saja, udah gagal ulang tahun depan. Itu berlaku kepada teman-teman, tapi tidak berlaku kepada saya. Ketika saya nggak masuk 1 kali, ya saya tetap masuk di minggu selanjutnya. Makanya Pak Aristoteles mengatakan demokrasi itu sebenarnya nggak sesuai nih. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ada yang di secara de factonya. Itu sih secara garis besar. Makanya Pak Aristoteles akan membantah. Dia tidak setuju sebagai negara demokrasi. Kenapa? Karena ketika dikatakan secara demokrasi, negara itu sebagai negara demokrasi, maka ketika aturan itu ditetapkan, itu hanya berlaku kepada sekelompok orang. Tidak diberlakukan secara generalis, secara umum. Makanya ketika teman-teman baca peraturan-peraturan yang ada, ya kayak apa, teman-teman mungkin baca berita terbaru yang perempuan yang meng-up apa namanya, kata-kata sih di sosial media tentang akan membakar polisi, kantor polisi, apa kepolisian yang ada di Jakarta. Padahal kalau kita lihat ya, secara dia kan perempuan, saya lupa namanya, Mbak Laras, sorry ya, Mbak Laras. Mbak Laras itu mengatakan akan membakar kepolisian yang ada di Jakarta Pusat, di Polda Metro Jaya. Tapi kan harus dilihat, nah dari mana kekuatan dia akan bisa membakar apa Polda Metro Jaya. Sedangkan dia perempuan, dia sebagai warga negara, dia tidak memiliki kekuatan. Nah, bagaimana dia bisa membakar itu? Tapi mereka takut gitu kan. Dan dan di apalah dibuatlah sebagai undang-undang, karena undang-undang IT. Undang-undang IT pasal 3 dan pasal 6.
Karena apa? Mereka takut. Nah itu tadi, kenapa Pak Aristoteles tidak tidak setuju dengan negara demokrasi itu? Ketika ada aturan, aturan itu berlaku kepada mereka, tidak berlaku kepada orang lain, tidak berlaku kepada dirinya sendiri. Saya buat aturan, aturan ini berlaku untuk kalian, nggak berlaku untuk saya. Gitulah. Mungkin gitu ya, jawaban dari saya, Ali Imron. Baik, Bapak Ade, terima kasih atas jawaban atas beberapa pertanyaan yang diberikan oleh para teman-teman. Nanti saya sudah catat untuk kelasnya dan juga nama lengkapnya dan nanti akan saya kirimkan ke Bapak Ade. Oke, siap, saya tunggu. Ya, Nanti saya kasih baik, teman-teman rewardnya ya, untuk baik semangat Bapak. puas. Siap Bapak. Baik teman-teman, sekian untuk pencabaran materi ilmu negara yang disampaikan oleh Bapak Ade, yang dimana semoga dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ade bisa mempermudah atau menambah wawasan kalian, yang dimana semoga juga outputnya dari acara ini, apalagi di ilmu negara ini bisa membantu kalian dalam mengerjakan UAS nanti ya, semangat UASnya. Dan maka dari itu saya selaku moderator mengembalikan lagi kepada MC Kak Michelle Kayana. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, thank you teman-teman. Good luck for Terima your kasih Bapak exams. Ade.